Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Amin. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan jemaat silakan kita berdiri, kita masuk dalam saat. Panggilan beribadah terambil di dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Tuhan adalah Raja Pencipta yang Maha Kuasa, yang memelihara kehidupan kita. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita pujikan pujian PPK nomor 8, Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Bacaan bertanggapan terambil di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu di surga
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita akan baca bersama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum dan kitab Taurat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mengagungkan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang pada pagi ini ambil bagian di dalam setiap pelayanan mereka, baik yang memimpin musik, memimpin liturgi, terlebih akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memimpin kami dan memberkati seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga pujian dan penyembahan pada pagi hari ini Tuhan semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita sebagai manusia seringkali masih jatuh dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan akan memberi kelepasan dan pengampunan bagi kita semua. Mari kita pujikan PPK 108, hanya percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami semua seluruh jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu, mohon ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan tolong kami ketika kami hidup di dunia, kami setiap hari menghadapi tantangan, kami mendapat godaan dari dunia, mendapat godaan dari setan dan juga dari diri sendiri. Tuhan tolong kami tahu daging lemah, roh itu menurun. Bantu kami untuk boleh menguatkan roh dengan roh yang diam dalam hati kami, yang selalu menegur kami, memperingatkan kami, biar kami boleh ingat dan berperang atas
bisikan dan teguran dari Roh. Bantu kami Bapa untuk boleh selalu berjalan berdiri bersamamu. Ingatkan kami selalu ketika kami mau berbuat dosa. Waktu kami mencintai kami, Tuhan tidak suka kami berbuat dosa. Tolong kami Bapa, kami bersyukur terima kasih untuk pengampunan-Mu. Bantu kami untuk sepulang dari gereja ini kami boleh hidup benar. Kami boleh mencoba untuk selalu peka akan peringatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Berita anugerah terambil di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Petunjuk hidup baru terambil dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan pujikan seperti tema firman Tuhan pada pagi ini, berikan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan pujikan 4 kali. Yang pertama kita nyanyikan untuk bersama-sama, yang kedua kaum wanita, dan yang ketiga kaum laki-laki, dan yang keempat kita akan pujikan bersama-sama. Kita pujikan PPK 25B, memperkenankan hati Tuhan. Tuhan
dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri, kita akan berdoa syafaat. Untuk Bapak doa syafaat pada pagi hari ini, kita berdoa untuk kota dan kabupaten kita agar tetap aman. Yang kedua, pokok doa kedua, berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat Rohani Hidup akan tetap bekerja dengan rajin dan jujur. Yang ketiga, berdoa untuk keluarga kita yang belum menerima Injil dan yang sudah lama tidak beribadah. Berdoa juga kita agar kita dimampukan untuk mengajak mereka beribadah. Kita belum menjadi saksi bagi mereka. Mari kita akan angkat doa kita ini bersama-sama. Bapa yang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jika pagi ini kami mendengarkan doa syafaat kami berdoa untuk kota dan kabupaten kita. Biarlah Tuhan tetap terkendali, tetap aman di bawah pimpinan dan kemampuan Tuhan. Bila Tuhan berkata setiap pemimpin, baik Bapak Camat, baik Bapak Tetapi Tuhan kabupaten mereka tambahkan hikmat karunia, supaya mereka boleh mengemban tugas dan tanggung jawab mereka yang takut akan Tuhan. Akan juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat Rohani Hidup akan tetap bekerja dengan rajin dan takut akan Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka bisa diberkati oleh Tuhan dari sikap hidup mereka yang mempunyai kemuliaan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga kita yang belum menerima Injil dan sudah lama sengaja undur dan menerima Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati mereka, dan Tuhan senantiasa melimpahkan kasih dan karunia kepada mereka, supaya mereka Tuhan tidak tetap setia kepada Tuhan, dan mereka tetap teguh di dalam iman mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, terjadi Tuhan, berkati iman yang berharga mereka di dalam menghadapi dunia semakin hari semakin sulit. Mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bila Tuhan, kami serahkan setiap doa syafaat kami hanya ke dalam tangan setiap kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, untuk kami menjadi terang dan baik di tengah-tengah kami dalam organisasi keluarga kami masih ragu-ragu ataupun menyerahkan Injil ya Tuhan, dan kehidupan kami sungguh menyenangkan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh mengangkat doa syafaat kami. Bila Tuhan, apa yang jadi doa syafaat kami, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan berkati iman kerohanian kami, sehingga dimanapun kami berada, dalam sikap kami, baik itu kata kami, boleh membawa orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akan menaikkan pujian lagi, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kora Eklabora. Kami waktu dan tempat kami persilakan.
Baiklah kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berkat firman Tuhan, mari kita berbawa bejana hidup kita. Biarlah Tuhan yang membentuk bejana hati kita, yang siap ditebut cemerlang seperti emas murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pujikan di dalam KR 149, Tuhan aku mau menyenangkanmu. membawa hati kami, membawa iman kami ya Tuhan, membawa kasih kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan sebagai bagian dari ibadah kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kami, membukakan kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kebenaran-Mu itu akan kami hidupi di dalam kehidupan kami, seperti
sebagai orang-orang percaya ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin memperkenankan dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali ya. Puji Tuhan, hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan jemaat semuanya di tempat ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sebagaimana sudah disebutkan tadi ya, dengan satu tema, berilah yang menyenangkan hati Tuhan ya. Saya mengajak jemaat membaca dari kitab Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan buat sidang jemaat sekalian. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Judulnya persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, pemberian yang kita merenungkan pada pagi hari ini konteksnya adalah pemberian dalam ibadah ya. Namanya persembahan ya. Persembahan itu pemberian kepada yang terhormat ya, dalam kamus Indonesia begitu artinya. Tetapi saya lebih cenderung memahaminya bahwa persembahan itu yang kita bawa ketika kita datang menyembah Tuhan, namanya persembahan ya. Bapak Ibu, ada satu cerita ya. Ceritanya di Bank Indonesia baru saja dicetak uang pecahan 100.000, 50.000 ya. Ada juga yang 75.000 ya. Dan semua pecahan ada. Sebelum dikirim, didistribusikan dan uang akan beredar di masyarakat ya. Uang-uang ini saling mengucapkan selamat berpisah begitu ya, dengan uang-uang yang lainnya ya. Sampai jumpa kembali, nanti kita berkumpul lagi di sini ya. Dan akhirnya uang dari Bank Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia. Sampai pada suatu waktu mereka berkumpul lagi di Bank Indonesia dan saling bercerita tentang pengalaman ya. Tentu saja cerita ini tidak terjadi sesungguhnya ya Bapak Ibu, ini sebuah cerita saja. Mereka saling bercerita, yang 100.000 itu ya, wah ya, dengan bangganya ya, saya sudah jalan-jalan seluruh Indonesia. Tahu dah tempat-tempat yang saya kunjungi? Ya Bapak Ibu tahu uang 100.000 di mana ya? Wah, itu di mall ya, pokoknya di tempat-tempat yang bagus ya. Kemudian uang 75, uang 50 juga cerita dengan segala kebanggaan pengalamannya. Tibalah uang 5.000 dan 2.000 ini terakhir ya, bercerita tentang pengalaman. Mereka tidak bisa berbangga ya. Saya nggak pernah ya, jarang saya pergi ke mall gitu ya. Yang banyak saya ini seringkali di sebuah ruangan yang gelap begitu ya. Dan ternyata itu adalah sebuah kantor di gereja ya. Seringkali saya berada di sana, yaitu pengalaman uang 5.000 dan uang 2.000. Bapak Ibu, ini hanya sekedar cerita saja ya. Artinya ternyata uang persembahan di kantong menjadi satu pengalaman yang biasa bagi uang 5.000-an, uang 2.000-an ya.
Apakah artinya dan apakah pelajaran yang kita bisa ambil? Kita ini seringkali mengikuti apa yang biasa ya, ketika membawa persembahan atau apapun yang kita pemberian kita ya. Saya sangat terkesan dengan tetangga saya yang dia rajin sekali becek, Bapak Ibu ya. Becek itu bisa sehari itu tonjokannya itu bisa 3 ya. Jadi artinya dia juga beceknya terima tonjok bisa 3. Becek itu kalau sudah musim itu sehari bisa 2, 3 gitu ya. Dan kalau becek itu sudah kayak secara umum ya, umumnya berapa gitu ya. Ya sekarang minimal berapa lah, 50 itu juga. Kalau ke saudara pasti lebih banyak lagi, atau orang dekat atau tetangga pasti lebih banyak lagi. Seperti ada peraturan tidak tertulis begitu loh ya. Umumnya ya segitu ya, kalau mau ngambil di bawahnya itu rasanya perasaan hati itu tidak enak. Saya yakin sekali ya. Bilang ini sudah nggak, kalau namanya juga nyumbang ya, kalau nggak enak rasanya ya. Kalau nggak mau datang juga rasanya perasaan hati tidak enak. Sebenarnya membawa persembahan kepada Tuhan seringkali ya, kita orang percaya ini terikat juga dengan umumnya berapa begitu ya. Umumnya berapa, makanya kalau kita membuka kantong persembahan itu pasti yang paling banyak itu yang paling umum ya. Umumnya berapa, tidak ada peraturan tertulis ya, tetapi sudah diakui secara umum itu umumnya berapa yang dimasukkan ke dalam kantong ya. Bapak Ibu, kembali ya, persembahan itu adalah pemberian kepada yang disembah, kepada yang dihormati. Kalau kita kan datang beribadah menyembah Tuhan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Konsep membawa persembahan ketika beribadah sebenarnya sudah ada sejak manusia pertama ya. Kita tahu cerita tentang Kain dan Habel ya. Mereka menyembah Tuhan membawa persembahan. Terus sejarah berjalan pada zamannya Nuh juga, ketika Nuh keluar dari bahtera, pertama kali yang dilakukan Nuh adalah mendirikan mezbah. Artinya dia menyembah Tuhan, dan bersamaan dengan penyembahannya dia membawa korban bakaran di hadapan Tuhan. Pengalaman Abraham juga, ketika Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari daerah asalnya menuju ke suatu tempat yang akan ditunjukkan ya. Jadi pertama Abraham mentaati Tuhan itu dia tidak dijanjikan kamu mau tak bawa ke tanah namanya Kanaan, itu tanah yang subur. Tidak. Alkitab hanya mencatat ke suatu tempat, ke negeri yang akan ditunjukkan. Jadi belum dikasih tahu pasti. Tapi Abraham dalam ketaatannya dia ikut perintah Tuhan, keluar dari daerah asalnya. Dan setelah dia sampai di sana, pertama kali yang dilakukan adalah menyembah Tuhan. Dan bersamaan dengan penyembahannya dia membawa korban persembahan kepada Tuhan. Juga terus ya sejarah berjalan sampai pada zaman Israel, zamannya kemah suci Bapak Ibu. Di sana justru bukan inisiatif manusia lagi ya. Jadi kalau Abraham, Kain, Habel, Nuh membawa persembahan, ketika saya coba-coba melihat sebenarnya belum ada perintah Tuhan ketika dia datang menyembah dan membawa persembahan. Tetapi pada zaman kemah suci, ketika bangsa Israel berada di padang gurun ya, sejak di sana Tuhan merintahkan mereka membuat satu kemah yang khusus dipakai bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, persembahan itu mulai diatur, ada hukum-hukumnya yang sangat jelas dan tegas di dalam hukum Taurat ya. Dan ada bermacam-macam, ada korban bakaran, ada korban pendamaian ya. Diatur sekian detail di dalam kitab Imamat. Dan
saya mencoba mencari sejak kapan ya ibadah persembahan dalam ibadah itu berubah ya. Jadi kalau waktu zamannya Kain Habil, Abraham, Nuh dan bangsa Israel di padang gurun, mereka menyembah Tuhan dengan membawa persembahan itu berupa binatang ya, binatang korban ya, disembelih dan dijadikan korban bakaran seperti itu ya. Tetapi dalam era perjanjian baru menyembelih korban masih ada, tetapi ada beberapa bagian yang menunjukkan bahwa di bait Allah itu ada peti persembahan ya. Ada peti persembahan yang artinya yang dibawa itu bukan berbentuk hewan korban, tetapi dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang seperti dalam Injil Lukas yang kita baca tadi ya. Orang kaya datang ibadah membawa persembahan, janda miskin datang ibadah membawa persembahan. Bahkan ada bagian yang lain juga, ketika uang hasil Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus kan, akhirnya dia menyesal dan dilemparkan uang itu yang dikembalikan. Itu pun terjadi ini di antara imam ya. Ada yang mungkin berpendapat uang ini dimasukkan aja ya ke peti persembahan, tapi ada yang menyanggah tidak ya, tidak layak uang ini masuk ke dalam peti persembahan. Artinya waktu itu ya mereka datang beribadah sudah membawa persembahan ya, barang yang dibawa untuk menyembah dalam bentuk uang. Bapak Ibu, kalau bicara tentang pemberian persembahan yang menyenangkan hati Tuhan ya, tadi kita sudah membaca itu Tuhan Yesus mengamati ketika mereka sedang beribadah ya. Jadi dalam suasana ibadah seperti kita ada hari ini, dan secara khusus Tuhan Yesus mengamati orang-orang yang membawa persembahan dimasukkan ke dalam peti persembahan. Dan setelah mengamati, Tuhan Yesus memberi apresiasi ya. Saya cenderung memilih memakai kata Tuhan Yesus tersentuh dengan persembahan yang dibawa oleh janda miskin ya. Sebenarnya bukan janda miskin ini yang dibilang diapresiasi, dipuji oleh Tuhan. Dia saja yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya pemahamannya bukan begitu Bapak Ibu ya. Orang persembahan orang-orang kaya bukan berarti tidak diterima oleh Tuhan ya, tidak diperkenan oleh Tuhan. Tetapi situasi pada waktu itu ya, itulah manusia ya, kecenderungan manusia itu untuk mendapat pengakuan itu memang sudah dari zaman dahulu kala ya, sampai sekarang, mungkin sampai selama-lamanya selama masih hidup di dalam dunia. Jadi yang melatar belakangi situasinya adalah ketika orang kaya membawa persembahan itu ya, pembawaan rasa percaya dirinya itu pasti beda ya dengan yang membawanya sedikit, dengan janda ya, dengan seperti janda miskin ya. Mungkin saja dengan ya, saya tidak bisa membayangkan ya ekspresi mereka ketika membawa persembahan ya, mungkin nggak tahu apa diperlihatkan atau bagaimana ya. Kami punya pengalaman lucu di kalangan pengurus Kesamben itu ya. Ada satu jemaat itu dia memang bocah ya, sebenarnya bukan dari dalam hati kalau dia mau pamer. Jadi kalau dia persembahan 50.000 atau dia gini begitu ya. Jadi supaya semua tahu ya. Tapi sebenarnya dia yang melawat, cuma saya tidak tahu ya melawat dalam konteks. Terus ada perwilayah gitu ya. Nanti kan kayak ibadah keluarga perwilayah kan ada persembahannya ya. Nanti kan diumumkan di warta jemaat gitu ya. Jadi kalau dilihat persembahannya di wilayahnya dia juga ditambah
kelihatan paling banyak ya, seperti itu ya. Lucu sekali dia, tapi ya di satu sisi ya memang kita sudah tahu ya, bukan maksud dia begitu, dia memang orangnya ya begitulah gitu ya, pembawa suasana di antara kita. Bapak Ibu, bukan seperti itu ya, bukan berarti Tuhan tidak menerima persembahan orang kaya dan yang diterima adalah persembahan janda miskin, bukan. Tetapi Tuhan ingin mematahkan satu konsep yang ada di antara jemaat pada waktu itu. Orang kaya merasa bahwa persembahannya itu yang paling banyak, ya, paling banyak. Nah, menurut hitung-hitungan Tuhan, ya, konsep paling banyak yang dipahami oleh jemaat, ya, dengan konsep yang paling banyak menurut Tuhan Yesus itu berbeda. Dan pada waktu itu sengaja Tuhan Yesus ingin memberitahukan, kalau mau dikatakan persembahanmu ini paling banyak, bukan jumlah, ya. Karena di antara jemaat merasa, wah ya, jumlahnya banyak seperti tadi ya, wah wilayah ini nanti kalau ditampilkan di layar gitu ya, wah wilayah rayon 1 ya 500.000 begitu ya persembahan keluarganya, rayon 2 ini, terus dalam minggu ini kan minggu depan tidak mau kalah lagi begitu ya. Dan saya rasa motivasi yang seperti itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau kita mau memberi yang menyenangkan hati Tuhan, ya motivasinya bukan mau lihat yang paling ya di antara jemaat. Karena Tuhan Yesus patahkan itu. Kalau mau dikatakan yang paling banyak, ya, dia melihat bukan jumlahnya, ya. Kalau secara jumlah, ya memang jumlah nominal orang-orang kaya membawa lebih banyak, lebih besar daripada janda miskin. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyampaikan kalau mau dikatakan lebih banyak, bukan jumlahnya, tetapi satu kata yang dipakai adalah sebagian, ya, sebagian besar atau sebagian kecil. Kalau saya mau menyimpulkan maksudnya Tuhan Yesus pada waktu itu seperti itu. Ketika dia mengomentari persembahan janda miskin, ya, dikatakan janda miskin memasukkan persembahan di peti persembahan 2 peser, itu nilai uang yang sangat kecil Bapak Ibu. Ada orang yang hitung-hitungnya ya, yang tahu persis dengan nilai uang di sana itu adalah upah minimal dalam sehari katanya 2 peser itu. Jadi kalau janda itu bekerja dalam sehari 2 peser dan itu untuk hidup sehari, ya. Dan 2 peser hari itu dia persembahkan semuanya, ya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dia sudah mempersembahkan seluruh nafkahnya, ya, bilang begitu ya. Dia katakan persembahan janda ini lebih banyak dari persembahan orang-orang kaya, ya. Karena ini, ya, ukurannya bukan banyak sedikitnya, tetapi jumlah keseluruhan yang dipunya, ya, dan sebagian berapa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau yang dibawa kepada Tuhan itu sebagian besar dari seluruh yang dipunyai, itu yang besar, ya. Jadi kalau mau membandingkan A atau B, ya, kasarnya begitu Bapak Ibu, kamu memberi persembahan, ya, kalau mau saling bermegah lah ya, seperti jemaat waktu itu, kamu memberi persembahan seberapa besar dari seluruh milikmu. Kalau itu sebagian besar, ya, dari milikmu, itu berarti besar, ya. Tapi kalau walaupun lebih banyak, tetapi itu sebenarnya sebagian kecil dari
semua yang dipunya itu ya, maksudnya Yesus janganlah bermegah begitu lah ya. Jangan bermegah kalau kamu itu paling banyak gitu ya. Seperti itu. Bapak Ibu, memang naluri manusia ya, memberi itu tidak mudah. Benar Bapak Ibu? Karena ketika kita memberi, sebenarnya di dalam perasaan itu ada sesuatu yang ikut terlepas. Itu yang namanya melibatkan pengorbanan ya. Jadi dalam pemberian, baik itu memberi persembahan atau memberi berbagi dengan sesama, sesungguhnya melibatkan pengorbanan diri kita. Ada satu perasaan yang kita korbankan yang terbawa bersamaan dengan pemberian kita ya. Maksudnya Bapak Ibu, oleh karena itu seringkali kita mikir-mikir ya, tiba-tiba selain faktor yang lain juga rasa kekhawatiran ya, hitung ya, kebutuhanku masih banyak, masih ini ya. Pengakuan dosa ya Bapak Ibu, saya waktu itu saya punya uang 110 ya, 110 di dompet ya. Jadi yang 100 ini sebenarnya sudah ditunggu, anak saya mau minta tambahan uang untuk beli celana hitam, mau ini apa, Purnawiata gitu ya, untuk bawa jasnya ada tapi celananya belum ada gitu ya. Bapak Ibu, waktu saya persembahan di dompet itu ada uang 100.000 yang warnanya agak merah itu ya, dan uang 5.000-an sekarang ya, jadi tambah merah kan, mirip dengan 100.000 ya Bapak Ibu ya, itu 2 lembar. Nah saya ya dengan pertimbangan manusia kan, manusia sekali, saya akan mempersembahkan 10.000 ya, dan yang 100.000 nanti kebutuhan sudah menunggu. Bapak Ibu, saya tanpa sadar ya, saya mengambil uang persembahan itu 105. Jadi saya pikir jual lembar sama ya, 5.000 ya. Ya itulah cara Tuhan menegur ya, jangan ditiru ya Bapak Ibu ya, tidak baik ya. Saya tidak sadar ya, dengan sukacita saya mempersembahkan ya, itu berarti 105. Karena ternyata setelah pulang dari gereja, anak saya mana yang uang 100.000 yang kurangnya gitu ya. Terus saya ambil tuh, di depan tinggal 5.000. Berarti saya tadi itu persembahan 105.000 ya. Ya, ada satu perasaan ya. Akhirnya Tuhan tegur ya. Itulah manusia. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ditunggu rela, itu tidak rela-rela, betul? Jadi harus dipaksa untuk rela. Nah, tugas kita tahu natur manusia kita ini Bapak Ibu, kalau untuk rela itu kan susah. Tugas kita ya sebenarnya rela memaksa diri kita ya, kita harus dipaksa. Dan sesungguhnya Tuhan mau bicara dengan saya waktu itu bahwa kamu jangan khawatir gitu ya, kalau mau memberi persembahan lebih ya, sebagian besar dari uangmu ya, Tuhan mau kasih tahu di hari yang sama juga Bapak Ibu, saya mendapat berkat dari arah yang lain dan itu lebih dari yang kami butuhkan. Bahkan uangnya bisa saya pakai untuk tambahin di celana anak saya, bisa beli buket ya. Waktu buket itu buat sekarang kan musimnya anaknya lulus, beli buket gitu ya. Saya juga ikut tren saya ya, beli buket. Terus cari ide maksudnya bunga atau uang ya, uang gitu ya. Jadi masih ada cukup berkat setelah hari Minggu sore itu ya, cukup untuk beli buket dengan ditambahin ya, ada bunganya, ditambahin uang itu karena dia minta. Terus bayar foto kan, setelah keluar dari acara banyak sekali stand-stand foto itu ya sekarang ya, trennya gitu. Untuk bayar foto itu satu paket untuk satu keluarga 5 foto begitu ya, cukup Bapak Ibu. Kalau saya mikir perhitungan saya sendiri, saya hanya bisa mencukupi dia beli celana untuk bawahan jas. Tapi ketika Tuhan ya memaksa saya untuk persembahan lebih dari biasanya, Bapak
Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan seperti ini loh Tuhan loh. Ini loh, lihat gitu ya. Masa kamu itu tidak percaya ya? Jangan pelit gitu ya, jangan pelit persembahan. Bapak itu pengalaman belum lama minggu yang lalu ya. Anak saya di SMK Brantas minggu yang lalu loh, tanggal 18 hari Sabtu yang lalu ya, 18 yang pernah lihat. Minggu sebelumnya ya, seperti itu ya. Ketika hari minggunya dia bayar celana untuk bawaan jasnya. Satu pengalaman yang menempelak saya, dan saya sudah mengumpulkan tema firman Tuhan dari GKRI ini ya, memberi yang menyenangkan hati Tuhan. Waduh ya, saya dihancurkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita bisa teladani dari janda ini ya? Yang pertama, saya yakin dia berani memberi sebagian besar uang yang dia punya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri loh ya, dia Maha tahu. Dia katakan seluruh nafkahnya dia bawa untuk persembahan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ditantang seperti itu, berani nggak ya datang ke gereja dengan dompet kita ya, sebagian besar bahkan seluruhnya? Mungkin kita mikir-mikir ya. Tapi saya rasa pujian yang Tuhan berikan kepada janda ini bukan tipu-tipu loh ya, pasti itu fakta ya. Memang uangnya janda itu ya itu dipersembahkan semuanya. Saya yakin itu didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang bisa kita teladani dari janda ini ya. Kalau hati ini sudah mengasihi ya, kita akan dibawa untuk menghancurkan penghalang ya. Tadi kan salah satu penghalang yang saya sebutkan rasa ya, rasa nggak rela ya, karena ketika memberi ada rasa pengorbanan ada, dan itu biasanya kita manusia ini nggak rela. Itu kalau kasih ya, kasih sudah menguasai hati, itu sanggup dilewati Bapak Ibu ya. Pernah punya pengalaman, saya rasa punya pengalaman ya. Orang kebanyakan kalau mau memberi, orang yang disuka, sekarang sama suruh memberi orang yang tidak disuka. Bapak Ibu lebih rela yang mana? Yang disuka ya. Kalau nggak disuka itu apalagi sudah ulang-ulang melakukan kesalahan atau sudah pernah ditipu atau apa, dan kita masih harus memberi ya, rasanya berat. Tapi kalau hati sudah dikuasai rasa sayang ya, itu ya, untuk memberi itu rasanya ringan. Saya rasa kasihnya kepada Tuhan menguasai hati janda ini sebegitu besarnya. Jadi dia tidak memikirkan dirinya. Kasih ya, kalau kasih sudah menguasai hati, tidak lagi memikirkan dirinya ya, siapapun itu, orang tua kepada anak ya, saya saja ya, tapi uangnya 100.000, saya mengasihi anak saya ya, saya rela dompet saya kosong, yang penting anak saya lancar ya, urusannya lancar. Anak saya mendapatkan kenyamanan, dan saya rasa juga dialami oleh para orang tua di sini ya. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Apakah ada perasaan rasanya nggak rela ketika harus ya memfasilitasi anaknya, harus membayar mahal ya, yang kuliah atau yang sekolah membayar mahal. Begitu rela, bahkan kalau nggak punya, kalau bisa hutang ya, untuk supaya bisa memberi kepada anaknya, bisa menyekolahkan anaknya, bisa membelikan HP anaknya, bisa membelikan pakaian anaknya, bisa membelikan motor anaknya, dan lain sebagainya. Apa yang menggerakkan Bapak Ibu? Rasa sayang ya. Betul Bapak Ibu? Nah, janda ini juga
sebegitu besarnya kasihnya dia kepada Tuhan. Jadi ketika dia membawa persembahan, dia tidak memikirkan dirinya. Yang dia tahu itu untuk orang yang aku sayangi, aku rela. Mari semangat seperti ini Bapak Ibu, kalau kita mau dibilang pemberian yang menyenangkan hati Tuhan, mari kita pilih hati kita, ya. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan, ya. Seberapa besar sayang kita kepada Tuhan, ya. Kita tidak bisa ngomong aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi pelit untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak mungkin, ya. Karena kita ini sesungguhnya digerakkan oleh hati dan konsep dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita, hati kita dikuasai rasa cinta kepada Tuhan, karena latar belakangnya ya, Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Tuhan lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kita. Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri, dengan rela turun ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus. Dan banyak hal, nilai-nilai kebenaran yang sebenarnya sudah tertanam dalam pikiran, dalam hati kita, yang seharusnya sampai detik ini sudah membawa kita menjadi anak Tuhan yang cintanya itu semakin hari semakin berkobar-kobar kepada Tuhan. Kalau cinta kita kepada Tuhan semakin dalam, semakin besar, saya percaya Bapak Ibu, kita tidak menjadi jemaat yang hitung-hitungan, ya, pelit untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Dan itu satu syaratnya, ya. Rasul Paulus sendiri dalam Korintus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memang harus didasari dengan kasih. Walaupun kita dermawan, seluruh harta kita bagikan, ya, kita rela untuk dibakar bagi orang lain, tetapi kalau itu bukan digerakkan oleh kasih, dikatakan itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya itu artinya tidak dianggap. Bapak Ibu, kalau kita mau bilang pemberian kita menyenangkan hati Tuhan, itu berarti pemberian kita dianggap oleh Tuhan, diterima, diapresiasi seperti janda ini, ya. Dan yang kedua, ya, jadi satu perenungan yang harus kita renungkan mulai dari dalam gereja sampai nanti pulang, seberapa dalam aku mencintai Tuhan, ya. Seberapa besar itulah keberanian kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sudah rumus yang pasti Bapak Ibu, sudah alami. Yang kedua, bahwa janda ini imannya, ya, imannya didasari iman kepada Tuhan. Artinya dia tidak menggantungkan hidupnya kepada apa yang dimiliki, tetapi dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Jadi it's okay bagi dia, tidak masalah kalau berkat Tuhan dan saya bawa kembali sebagai bukti cinta saya kepada Tuhan untuk persembahan. Dia tidak ada khawatir karena dia tahu hidupnya tidak tergantung pada uangnya, ya. Hidupnya tergantung kepada Tuhan. Kalau uangnya habis, ya, dia tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan berkatnya. Dari arah mana? Tidak terduga, Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu seringkali tidak terduga, ya, dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, bukankah seringkali kita ini menggantungkan hidup dengan uang kita, ya, dengan deposito kita, dengan tabungan kita. Jadi ya dihitung-hitung, kalau orang kaya dan Tuhan Yesus sama kita tadi, ya, dia membawa persembahan yang banyak, ya, dia sudah percaya diri sekali bahwa ini persembahannya banyak. Tapi ternyata kemudian dipatahkan oleh Tuhan Yesus.
Tidak, kamu itu tidak paling banyak, karena itu sebenarnya sebagian kecil dari semua yang kamu punya. Bapak Ibu, kekhawatiran ya itu juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Khawatir, hitung-hitungan ya itu manusia ya. Tapi mari kita belajar dari janda ini. Belajar menggantungkan hidup kepada Tuhan ya. Tuhan tidak minta mulai hari ini ya persembahannya sebagian besar dari yang dipunya. Saya tidak mengajarkan begitu Bapak Ibu, tapi mari kita berani melangkah dalam iman ya. Hitung-hitungannya ya semakin dikikis semakin ditekan ya. Jangan khawatir akan kurang kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan ya. Apalagi yang masih tidak paham sama sekali ya mungkin berpikir uang persembahannya kok enak ada loh ya, kok enak ya, bahwa sudah segitu saja ya, nanti ya yang penting sudah cukup gitu ya. Ada begitu banyak dalih-dalih yang kita ucapkan untuk menghindar dari tanggung jawab membawa persembahan. Bapak Ibu, mari kita belajar berani. Kalau apakah persembahan menjadi salah satu komitmen yang pernah kita buat? Kalau misalnya tahun baru, Bapak Ibu biasa kan berdoa komitmennya apa ya, ditulis. Jadi ya, yang mau ditinggalkan ditulis, dibakar. Yang komitmen untuk dilakukan panjang tahun ditulis. Apakah persembahan bisa menjadi satu pilihan komitmen kita ya Tuhan? Kalau tahun yang sudah berlalu saya persembahannya setiap minggu 5.000 atau 10.000. Tuhan, saya tahun ini berkomitmen saya akan membawa persembahan kepada Tuhan mungkin lebih 10.000 atau 15.000. Keberanian seperti itu Bapak Ibu ya yang dimaksud. Jangan dari tahun ke tahun gitu ya, 2.000 ya 2.000 atau ikut umumnya. Dulu umumnya 2.000 ya 2.000 kayak orang becek ya. Orang becek itu enggak ada yang komando ya. Berubah ya. Dulu kan zaman saya jadi mantan tuh orang becek 5.000 Bapak Ibu ya. Enggak ada yang komando becek 5.000-an, enggak ada. Tapi kok ya otomatis ya orang datang setiap amplop tuh kalau dibuka 5.000 ya. Terus nanti uji lagi 10.000 sampai sekarang itu berjalan 40.000, 50.000 ya. Terus itu lihat saja di kotaknya, petinya apa sumbangan itu pasti rata-rata itu sudah umum gitu ya, seperti hukum yang tidak tertulis ya. Mari kita juga ya, kita ambil positifnya aja ya. Mari kita umumkan persembahan tidak hanya 2.000 dulu, 5.000 dulu, secara umum berapa supaya mendapati nanti uang-uang itu kalau kembali ke Bank Indonesia bisa bermuka ya. Wah ya saya ya banyak berkunjung ke gereja gitu ya, banyak masuk ke kantong persembahan uang 50.000, uang 100.000 ya. Bapak Ibu saya tidak menunggu begitu ya. Yang paling utama mari kita lihat lagi seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, jadi seberapa besar kita bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada uang ya. Bapak Ibu, uang itu situasi ekonomi bisa merubah dalam sekejap. Semua yang kita punya tidak akan kita bawa ketika kita meninggal. Tapi ada satu ayat di dalam Wahyu Bapak Ibu yang mengatakan bahwa orang yang meninggal perbuatannya akan menyertainya. Saya tidak mengajak membukanya. Nanti Bapak Ibu bisa cari, kalau mau bukan bisa cari kata kuncinya ya, perbuatan menyertai itu ada dalam kitab Wahyu. Artinya semua fisik benda yang kita punya kita tidak akan bawa mati ya, walaupun ingin sekali tidak bisa ya. Jangankan benda, orang yang kita cintai aja mau ikut mati pun juga nggak bisa ya. Kemarin neneknya teman saya meninggal ya, yang di Nusa Tombo itu, neneknya yang nangis meraung-raung mau masuk peti
sampai diangkat bawa keluar ya. Tapi itu pun tidak bisa, tidak ada yang bisa dibawa. Tapi kita paling mengatakan perbuatannya itu loh yang akan kita bawa ketika kita meninggal. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin mau bawa semua yang kita punya ini menyertai kita meninggal ya, kita bawa, caranya adalah kita pakai semua yang kita punya itu untuk berbuat baik ya, atau memberi tumpangan, berbagi apa itu kan benda ya, itu akan habis. Tapi ketika kita berbagi perbuatan baik yang kita lakukan dengan benda-benda yang tidak kita bawa, perbuatan baik itu loh yang kita bawa ya. Seperti itu Alkitab mengajarkan kepada kita. Mari bersama kita belajar meneladani dari janda ini ya. Pemberian yang menyenangkan hati Tuhan adalah pemberian yang berdasarkan hati, yang mengasihi Tuhan, dan iman yang bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, walaupun habis banyak atau kita kehabisan suatu saat, kita tidak tahu hari esok ya, tapi andalan kita bahwa Tuhan sanggup mengatasi hidup kita. Tuhan sanggup mencukupkan hidup kita. Mari dengan pengalaman saya juga ya yang dipaksa oleh Tuhan. Mari kita belajar memaksa diri kita untuk rela ya, rela memaksa diri. Kita harus memaksa diri kita untuk rela ya. Ketika ada rasa semendal karena ada rasa pengorbanan, terjang saja. Itu diri kita yang menghalang-halangi. Ya iman gitu ya. Iman piye nanti bagaimana ya, itu abaikan ya. Ketika kita kasih kita yang besar mendorong kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, taati suara itu. Nanti Tuhan akan mengajar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin bertumbuh dalam pemberian kami, memberikan yang terbaik, yang memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk kesombongan atau satu motivasi tertentu ya Tuhan, tetapi murni dari hati kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami rindu dalam hidup kami, kasih kami, cinta kami, sayang kami tercurah kepada Engkau ya Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami, Engkau memberikan apresiasi seperti Yesus memuji janda miskin. Kami rindu Tuhan, pujian itu juga boleh menjadi milik kami. Tolong kami untuk mengambil komitmen iman kami, melangkah bertumbuh dalam pemberian bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang pada baik Tuhan mengajar kepada kita untuk mempersembahkan apa yang terbaik hidup Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan yang kita berikan, tapi dengan segala ketulusan hati kita bukan untuk mencari pujian manusia, tapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan baiklah kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk persembahan Bapak Ibu Hukum yang akan menjalankan persembahan, kita akan pujikan KR 281 persembahan. Persembahanku
segera memberikan persembahan. Terima kasih Pak, berkati saudara siapa, berkati dan persembahan Tuhan ialah guna bermanfaat untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami akan membacakan manfaat atau pengumuman untuk ibadah minggu depan pada tanggal 2 Juni 2024. Pengkhotbah Evangelis Averius, liturgus Bapak Kiani, musik Saudari Maria, backing vokal Ibu Sio dan Ibu Muji, kolektor Ibu Yati dan Ibu Endar, penyambut Ibu Susanti dan Ibu Rita, pujian untuk persembahan pujian sekolah minggu. Kami sebagai jemaat Roti Hidup mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Winarmi atas pelayanannya di gereja kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan akan diadakan persembahan 2 kali untuk persembahan umum dan persembahan diakonia. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai. Ibadah rumah tangga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 17.30 bertempat di rumah Bapak Sugiono, Jalan Soka, Gang 1, Sukoharjo. Renungan Evangelis Evarius, liturgos Saudari Alan, musik Saudari Wisnu. Dihimbau seluruh jemaat untuk hadir bersama-sama beribadah di rumah Bapak Sugiono. Ibadah umum pemuda remaja et labora pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2004 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto 160A. Renungan Saudari Ripka, liturgos Saudari Mimi, musik Saudari Prilly. Selamat datang untuk jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir, belum ada. Dan di sini ada program baru yaitu I Love Bible, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menyempatkan waktu untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat di lembar ini. Jika ada salah tulis atau minimal bisa menghubungi untuk tata usahanya. Demikianlah waktu mimbar, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan doksur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.